Ya, kita lanjut lagi. Kisah 9 Sutra Matahari yang ke-386 dengan judul kali ini Sudah Menduga. Selamat mendengarkan. Part 386 9 Sutra Matahari. Bab 3836 hingga 3840. Tuan Muda Ye, semua musuh telah dihancurkan, hanya sedikit yang lolos. Namun, saya telah mengirimkan pasukan ke seluruh kehampaan ini untuk memburu sisa-sisa Kam Guardian yang berhasil melarikan diri. Lapor seorang tetua klan Iblis Bumi, mendekati Ye Tianfei. Dua tetua, segera kirimkan semua mata-mata kalian dan semua dewa langit untuk memburu mereka yang telah melarikan diri. Sebaiknya bunuh mereka semua, kalau tidak mereka akan segera kembali ke Void ketiga. Mungkin Kam Guardian Void ketiga akan segera mengirimkan pasukan besar lainnya. Ye Tianfei berpikir sejenak dan berkata kepada tetua berjubah perak dan biarawati Tao Parubaya. Baiklah, saya pribadi yang akan memimpin pengejaran. Tetua berjubah perak itu mengangguk. Kemudian, tetua berjubah perak dan sekelompok dewa langit bergegas keluar dari 3000 dunia untuk memburu anggota Kam Guardian yang tersisa. Dengan tetua berambut perak dan para dewa langit yang mereka miliki, tak lama kemudian semua anggota Kam Guardian yang berhasil melarikan diri musnah, tak menyisakan satu pun yang mampu melarikan diri kembali ke Void ketiga. Di kehampaan di luar 3000 dunia, kontingen besar pasukan aliansi sedang membersihkan medan perang. Pertempuran ini menghasilkan panen yang luar biasa. Cahaya keemasan memancar dari medan perang, mendarat di samping Ye Tianfei. Kemudian, ulat sutra naga bertanduk emas muncul, wajahnya dipenuhi kegembiraan, mulutnya tak bisa menutup. Sepanjang pertempuran, ia memfokuskan sebagian besar energinya untuk mengumpulkan rampasan, dan panennya pun melimpah. Tuan, pertempuran ini sungguh menyenangkan. Hu Miao, yang telah kembali ke sisi Ye Tianfei, sosok rampingnya berdiri di sampingnya, tampak bersemangat. Tuan, saya merasa perlu berpartisipasi dalam lebih banyak pertempuran seperti ini di masa mendatang, karena ini adalah kesempatan langka untuk berlatih. Pertempuran tadi memberi saya begitu banyak wawasan dan sangat meningkatkan efektivitas tempur saya. Tambah Hu Miao, ya, Anda pasti akan sangat diperlukan dalam pertempuran seperti ini di masa mendatang. Kata Ye Tianfei sambil tersenyum. Panen yang luar biasa, panen yang luar biasa. Pada saat ini, cahaya hitam pekat melesat dari medan perang dengan kecepatan yang mencengangkan, berhenti di samping Ye Tianfei sebelum menampakkan wujud hantu hitam berkilauan Huang Sang. Huang Sang telah mengumpulkan mahiat dan pecahan jiwa di medan perang. Meskipun pertempuran telah berakhir beberapa waktu lalu, masih banyak pecahan jiwa yang tersisa, itulah sebabnya ia sibuk hingga saat ini. Tak lama kemudian, medan perang telah sepenuhnya dibersihkan. Ye Tianfei kembali ke 3000 dunia dan memasuki aula pertemuan markas besar pasukan aliansi. Tuan Muda Ye, dalam pertempuran ini, pasukan aliansi kita hanya menderita kerugian kecil. Tidak ada dewa surgawi yang gugur, hanya beberapa dewa sejati dan dewa palsu yang terluka, dan korban di antara pasukan lainnya juga sangat kecil. Dapat dikatakan bahwa kita telah sepenuhnya memenangkan pertempuran ini, kata seorang tetua klan Iblis Bumi kepada Ye Tianfei. Itu karena musuh terlalu lemah. Namun, kita akan menghadapi lebih banyak pertempuran dan musuh yang lebih kuat di masa depan. Semuanya, jangan remehkan kubu Guardian. Ye Tianfei melirik wajah-wajah gembira para pemimpin pasukan aliansi di sekitarnya dan berbicara. Tuan Muda Ye, tenanglah. Kami tidak meremehkan kekuatan Guardian dan siap melanjutkan pertempuran. Kata tetua klan Iblis Bumi lainnya. Bagus sekali. Ye Tianfei mengangguk. Selanjutnya, kami akan mengirim orang ke Void ke-7, Void ke-5, dan Void ke-4 untuk menilai kekuatan Guardian di ketiga Void tersebut. Ye Tianfei merenung sejenak sebelum berbicara lagi. Tuan Muda Ye, saya sudah mengirim sekelompok mata-mata ke Void ke-7. Saya sudah sedikit memahami situasi di sana. Kekuatan keseluruhan cabang Guardian di Void ke-7 seharusnya serupa dengan Void ke-6, tetapi saya dengar markas Guardian terus-menerus mengerahkan pasukan dan pasukan, dengan berbagai cabang Guardian Void saling mendukung. Mungkin kekuatan Guardian di Void ke-7 sekarang bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Seorang tetua berjubah perak masuk. Seorang biarawati Tao Parubaya mengikutinya. Bagaimana kalau begini, mari kita selidiki situasinya secara menyeluruh sebelum mengambil keputusan. Tidak perlu terburu-buru, Ye Tianfei mengangguk.
Tuan Muda Ye, saya akan segera mengirim mata-mata ke Void ke-7, ke-5, dan ke-4 untuk memastikan kekuatan ketiga faksi pelindung Void. Kata seorang tetua klan iblis bumi di dekatnya. Baiklah, kalau begitu, kalian yang akan mengurus masalah ini. Ye Tianfei mengangguk. Kedua tetua, saya berencana untuk menyelidiki jumlah pasti saluran teleportasi antara Void ke-8 dan ke-6. Setelah itu, saya akan menguasai semuanya. Mulai sekarang, orang-orang kita akan dapat menggunakan saluran-saluran ini untuk bepergian dengan bebas di antara kedua Void kapan saja. Ye Tianfei berpikir sejenak, lalu berbicara kepada tetua berjubah perak dan biarawati Tao Parubaya. Tuan Muda Ye, apakah Anda berniat untuk menghubungkan kedua Void sepenuhnya, menjadikannya satu? Tanya tetua berjubah perak setelah mendengar kata-kata Ye Tianfei. Ya, saya punya ide itu. Dengan menghubungkan Void ke-8 dan ke-6, makhluk-makhluk dari kedua Void dapat bergerak bebas bola-balik, menjadi satu. Jawab Ye Tianfei. Tuan Muda Ye, ide Anda sangat bagus. Saya mendukung Anda. Dahulu kala, Laut Kekosongan Primal Chaos merupakan satu kesatuan yang utuh. Kemudian, perang dahsyat menghancurkannya, membaginya menjadi 8 bagian yang berbeda. Akan sangat luar biasa jika Laut Kekosongan Primal Chaos dapat disatukan kembali. Tetua berjubah perak itu langsung berbicara setelah mendengar kata-kata Ye Tianfei. Tuan Muda Ye, kami telah menemukan beberapa saluran transmisi antara Void ke-8 dan ke-6. Selanjutnya, kami akan mengirimkan personel untuk menemukan lebih banyak saluran transmisi antara kedua Void tersebut dan membangun manajemen terpadu. Biarawati Tao Parubaya itu mengangguk, menyetujui ide Ye Tianfei. Baiklah, kalau begitu, mari kita selesaikan tugas ini dulu dan hubungkan Void ke-8 dan ke-6 menjadi satu kesatuan. Kata Ye Tianfei. Ye Tianfei, tetua berjubah perak, dan biarawati Tao Parubaya masing-masing mengirimkan pasukan mereka sendiri untuk mencari saluran teleportasi antara Void ke-8 dan ke-6. Badan utama Ye Tianfei tetap berada di 3000 dunia. Ia memasuki alam pemecah langit dan kembali ke desa pegunungan kecil Tuan Liu, tempat ia menghabiskan waktu bersama orang tua dan anggota klannya. Yang mengejutkan Ye Tianfei, orang tua dan anggota klannya meningkat pesat kekuatannya. Hal ini terutama disebabkan oleh fakta bahwa anggota berpangkat tinggi dari pasukan aliansi secara teratur mengirimkan sejumlah besar sumber daya kultivasi kepada orang tua dan anggota klan Ye Tianfei, dan banyak dewa juga bergantian mengajari mereka kultivasi. Pasukan aliansi kini menjadi negara adidaya terkuat di Void ke-8, dengan akses ke sumber daya kultivasi terbaik di Void. Dengan bantuan pasukan aliansi, orang tua dan anggota klan Ye Tianfei tumbuh pesat menjadi lebih kuat. Ye Tianfei menghabiskan hampir 6 bulan di desa pegunungan kecil itu, secara pribadi melatih orang tuanya dan keluarga Ye dalam kultivasi mereka serta menyempurnakan berbagai ramuan yang sesuai untuk mereka. Dengan kemampuan alkimia Ye Tianfei saat ini, ramuan yang ia ciptakan tak diragukan lagi sangat efektif, secara signifikan meningkatkan kekuatan orang tuanya dan keluarga Ye dalam waktu singkat. Namun, Ye Tianfei merasa menyesal karena masih belum ada kabar dari adiknya. Aku penasaran bagaimana keadaan Feier sekarang. Dia pasti sudah menjadi sangat kuat, kan? Bisik Ye Tianfei sambil mendekati altar tempat Xiao Fei dibawa. Setelah menghabiskan beberapa waktu bersama orang tuanya di desa pegunungan kecil itu, Ye Tianfei kembali ke markas aliansi. Tuan Muda Ye, kami telah menemukan total 13 saluran transmisi antara Void ke-8 dan ke-6. Mengenai apakah masih ada lagi, orang-orang kami masih mencari. Tetua berjubah perak, biarawati Tao Parubaya, dan sekelompok pejabat tinggi aliansi sudah menunggu di aula pertemuan. Melihat Ye Tianfei masuk, tetua berjubah perak itu berbicara. Baiklah, aku akan membentuk beberapa formasi di kedua ujung ke-13 saluran transmisi ini. Separuhnya akan tetap menjadi jalur rahasia untuk kita, dan separuhnya lagi akan terbuka untuk kedua makhluk hampa itu. Mereka bisa bebas bepergian bola-balik dengan membayar sejumlah kristal. Tentu saja, semua saluran transmisi harus dijaga ketat. Jika ada musuh, terutama dari kubu penjaga, yang mencoba menggunakan saluran transmisi ini, mereka akan langsung dihentikan atau bahkan disegel. Kata Ye Tianfei. Tuan Muda Ye, lokasi pasti semua saluran teleportasi ada di sini. Tetua Kong melangkah maju dan menyerahkan sekeping giok kepada Ye Tianfei. Setelah pertempuran di Void ke-8,
sebagian pasukan telah kembali ke Void ke-6, sementara beberapa pemimpin kunci dari Void ke-6 juga telah tiba di Void ke-8. Tetua Kong, yang awalnya ditempatkan di benua Xuan Huang, baru saja tiba di Void ke-8 dari Void ke-6. Ia bertanggung jawab atas intelijen, dan datang untuk mengoordinasikan intelijen pasukan aliansi Void ke-8. Baiklah, saya akan memasang beberapa formasi di saluran teleportasi ini sekarang. Ye Tianfei mengangguk. Kemudian, di aula pertemuan, Ye Tianfei berunding dengan tetua berjubah perak, biarawati Tao Parubaya, dan para pemimpin kunci lainnya. Setelah membuat beberapa pengaturan, ia meninggalkan 3.000 dunia. Ye Tianfei kemudian mulai memasang formasi dan formasi bumi di kedua ujung saluran teleportasi, sementara ulat sutra naga bertanduk emas mengikuti Ye Tianfei, memasang berbagai batasan spasial. Hu Miao juga membantu membangun beberapa formasi ilusi. 13 saluran transmisi terakhir dijaga ketat dengan berbagai formasi, formasi bumi, formasi ilusi, dan batasan spasial, sehingga menyulitkan bahkan makhluk surgawi untuk menerobos masuk. Ye Tianfei kemudian memerintahkan pemilihan makhluk surgawi yang akan ditugaskan untuk menjaga ke-13 saluran transmisi ini. Hal ini memperkuat keamanan ke-13 saluran transmisi tersebut. Setelah pertimbangan yang cermat, Ye Tianfei membuka 5 saluran, mengumumkan secara terbuka kepada semua makhluk di kedua ruang hampa bahwa, dengan imbalan sejumlah kristal energi, mereka dapat dengan bebas bepergian antara ruang hampa ke-6 dan ke-8. 7 saluran transmisi yang tersisa disediakan untuk pasukan aliansi dan dirahasiakan. Hanya anggota berpangkat tinggi dari pasukan aliansi, yang dipersenjatai dengan token identitas, yang dapat menggunakan 7 saluran transmisi rahasia ini. Dengan demikian, jalur antara ruang hampa ke-6 dan ke-8 terbuka, dan makhluk-makhluk dari kedua ruang hampa tersebut mulai bergerak bebas bola-balik, berinteraksi satu sama lain. Namun, Ye Tianfei tahu bahwa ruang hampa ke-6 jauh lebih kuat daripada ruang hampa ke-8. Jika tidak dicegah, banyak kekuatan dan makhluk kuat dari Void ke-6 niscaya akan menyerang Void ke-8 dan menyalahgunakan kekuasaan mereka. Oleh karena itu, Ye Tianfei memerintahkan pasukan sekutu dari kedua Void untuk memperkuat pertahanan mereka dan melarang penduduk Void ke-6 menunjukkan kekuatan mereka di Void ke-8. Mengikuti perintah Ye Tianfei, penduduk Void ke-6 dan faksi yang lebih kuat mendekati Void ke-8 dengan sangat hati-hati, membatasi diri untuk berdagang dan bersosialisasi dengan Void ke-8, alih-alih menggunakan kekuatan mereka untuk mengalahkannya. Penduduk kedua Void sangat mengagumi Ye Tianfei, dan tak seorang pun berani menentang perintahnya. Seiring waktu, ikatan antara kedua Void semakin terjalin. Tak lama kemudian, Ye Tianfei memerintahkan pengurangan signifikan kristal energi yang dikumpulkan untuk 5 jalur transportasi umum, yang memungkinkan makhluk biasa untuk bepergian dengan bebas di antara kedua Void. Hal ini menyebabkan pertukaran yang semakin sering terjadi antara penduduk kedua Void. Ye Tianfei kemudian kembali ke benua Xuan Huang, markas para penjaga Void ke-6. Tuan Muda Ye, Void ke-8 dan ke-6 kini telah menyatu secara mendalam, efektif menjadi satu. Lapor Penatua Kong kepada Ye Tianfei. Bagus sekali, itulah yang kucari. Ye Tianfei mengangguk. Juga, pasukan sekutu dari Void ke-6 dan ke-8 telah diintegrasikan menjadi satu pasukan. Lanjut Penatua Kong. Ini adalah permintaan Ye Tianfei, untuk menggabungkan pasukan sekutu dari kedua Void menjadi satu pasukan. Pasukan sekutu Void ke-8 awalnya lemah secara keseluruhan, jadi sumber daya kultivasi harus dialokasikan dengan tepat untuk segera meningkatkan kekuatan anggota asli pasukan aliansi Void ke-8. Ye Tianfei berpikir sejenak dan berbicara lagi. Tuan Muda Ye, jangan khawatir. Markas besar pasukan aliansi Void ke-6 kami telah mengirimkan sejumlah besar sumber daya kultivasi untuk meningkatkan kekuatan keseluruhan pasukan aliansi Void ke-8. Kata Penatua Kong. Tuan Muda Ye, berita telah tiba dari Void ke-7. Mata-mata kami awalnya telah memastikan kekuatan fraksi penjaga Void ke-7, yang kira-kira sebanding dengan fraksi penjaga Void ke-6 sebelumnya. Namun, ada perkembangan terbaru, fraksi penjaga Void ke-7 semakin sering berinteraksi dengan cabang-cabang fraksi penjaga Void lainnya, dengan personel dari fraksi penjaga Void lainnya sering berdatangan ke Void ke-7. Lanjut Penatua Kong, apakah fraksi penjaga Void ke-7 memiliki kekuatan tingkat dewa penguasa? Ye Tianfei merenung sejenak sebelum bertanya. Ini adalah kekhawatiran utama Ye Tianfei, selama tidak ada kekuatan tingkat dewa penguasa, ia tidak perlu takut.
Menurut informasi terkini, fraksi penjaga Void ke-7 tidak memiliki dewa penguasa. Tapi kami belum yakin. Mata-mata kami masih menyelidiki, dan informasi baru apapun akan segera dilaporkan kembali. Jawab Penatua Kong. Baiklah, kirim lebih banyak orang ke Void ke-7 untuk mengumpulkan informasi, dan berusahalah untuk segera memastikan situasi di sana. Kata Ye Tianfei kepada Tetua Kong. Setelah Ye Tianfei memusnahkan faksi Guardian Void ke-8 dan ke-6, ia tidak mau menunggu dan menunggu, ia berencana untuk mengambil inisiatif. Aku ingin tahu di mana kedua tetua itu sekarang. Aku ingin terus melawan Guardian. Akan lebih baik jika aku bisa menghubungi mereka. Kalau tidak, aku dan pasukan aliansi saja tidak akan cukup untuk mengalahkan mereka. Pikir Ye Tianfei dalam hati. Dengan pikiran ini, Ye Tianfei mengeluarkan slip geokomunikasi dan mengirim pesan. Tak lama kemudian, seorang tetua berjubah perak tiba di benua Xuanhuang. Aku ingin menghubungi kedua tetua itu dan meminta bimbingan mereka tentang cara menghadapi Guardian. Ye Tianfei berbicara langsung kepada tetua berjubah perak itu. Dengan lambaian tangannya, ia menirukan penampilan dan aura kedua penguasa misterius itu. Mereka adalah avatar tetua Pan dan tetua Ge. Setahu saya, wujud asli mereka ada di surga di balik surga. Mereka juga telah mengirim banyak avatar ke 8 fragmen kehampaan yang berbeda di Laut Kekosongan Primal Chaos untuk mengembangkan kekuatan melawan sang penjaga. Saya dikultivasikan oleh klon kedua tetua ini, dan tentu saja, Anda, Tuan Muda Ye, juga. Tetua berjubah perak itu langsung berbicara setelah melihat dua sosok misterius dan kuat yang disimulasikan Ye Tianfei. Surga di balik surga, tempat apa itu? Ye Tianfei tercengang mendengarnya. Surga di balik surga tidak berada di dalam 8 fragmen kehampaan Laut Kekosongan Primal Chaos, melainkan di kehampaan lain. Bahkan, ketika Laut Kekosongan Primal Chaos dihancurkan, ia tidak hanya terbagi menjadi 8 fragmen. Selain 8 fragmen yang lebih besar ini, ada juga beberapa fragmen yang lebih kecil, dan surga di balik surga adalah salah satu fragmen yang lebih kecil itu. Kata tetua berjubah perak itu. Begitu, Ye Tianfei sedikit terkejut. Ia selalu percaya bahwa Laut Kekosongan Primal Chaos Purba terbagi menjadi 8 fragmen, tetapi sekarang ia tahu ada fragmen lain yang lebih kecil. Tuan Muda Ye, keinginan Anda untuk bertemu wujud asli tetua Pan dan tetua Ge agak sulit, karena bahkan kami tidak tahu lokasi pasti surga melampaui surga, apalagi jalur teleportasi yang mengarah ke sana. Biasanya, tetua Pan dan tetua Ge yang mengirim orang untuk menghubungi kami, dan kami jarang berinisiatif menghubungi kedua tetua ini. Kata lelaki tua berjubah perak itu. Namun, ketika tetua Pan dan tetua Ge pergi, mereka mengatakan kepada saya bahwa apapun yang ingin Anda lakukan, Tuan Muda Ye, saya akan sepenuhnya bekerja sama. Bahkan jika Anda membalikkan 8 pecahan kehampaan Laut Kekosongan Kekacauan, itu tidak masalah. Pada waktu yang tepat, kedua tetua akan mengirim orang untuk membantu Anda, Tuan Muda Ye. Kata lelaki tua berjubah perak itu. Senior, musuh yang akan saya hadapi selanjutnya kemungkinan besar adalah dewa-dewa. Ye Tianfei menatap lelaki tua berjubah perak itu dan berbicara perlahan. Tuan Muda Ye, saya mengerti maksud Anda. Tapi jangan khawatir, kami juga memiliki kekuatan-kekuatan tingkat dewa-dewa di pihak kami. Bila diperlukan, kedua tetua akan mengirimkan kekuatan-kekuatan tingkat dewa-dewa untuk membantu. Pria tua berjubah perak itu menjawab. Benarkah? Ye Tianfei tak kuasa menahan diri untuk tidak bersemangat setelah mendengar kata-kata pria tua berjubah perak itu. Tentu saja benar, itulah yang dikatakan kedua tetua sebelum mereka pergi. Tuan Ye, jangan khawatir, saya akan mengirim seseorang untuk melapor kepada kedua tetua dan menjelaskan situasinya. Saya yakin kedua tetua akan mengirim orang untuk membantu tepat waktu. Pria tua berjubah perak itu mengangguk. Bagus. Ye Tianfei merasa yakin setelah mendengar kata-kata pria tua berjubah perak itu. Kalau begitu, saya berencana untuk menyerang Void ke-7 dan menghancurkan perkemahan penjaga Void ke-7. Ye Tianfei berpikir sejenak dan berkata, Tuan Ye, sama saja, lakukan saja, jangan khawatir. Ketika tetua Pan dan tetua Ge meninggalkan Void ke-6, mereka menjelaskan bahwa sebaiknya kita mempercepat proses penyelesaian dengan perkemahan penjaga. Kata pria tua berjubah perak itu. Setelah orang-orang kita benar-benar memahami situasi kamp penjaga Void ke-7, kita akan segera bertindak. Kata Ye Tianfei. Baiklah,
Tuan Ye, saya akan kembali dan bersiap sekarang. Tuan Ye, tenanglah, saya akan mengirim seseorang untuk melapor kepada kedua tetua dan menjelaskan situasinya. Pria tua berjubah perak itu berkata, lalu berbalik dan pergi. Ye Tianfei menemukan ruang rahasia dan memasuki menara hantu untuk memulai retretnya. Ye Tianfei mengeluarkan banyak sumber daya pelatihan dan menumpuknya di sekujur badannya, duduk bersila, lalu mulai berlatih beberapa teknik dan rahasia secara bersamaan. Namun, selama retret ini, tugas pelatihan utama Ye Tianfei adalah menciptakan mahkota dewa miliknya sendiri. Ye Tianfei sudah memiliki 3 mahkota dewa, tetapi ketiga mahkota dewa itu tidak dipadatkan oleh Ye Tianfei sendiri, melainkan diberikan kepadanya oleh Shen Daoyuan di Laut Purba. Ketiga mahkota dewa itu adalah hasil panen Shen Daoyuan di Pulau Pemakaman Dewa, dan kemudian Ye Tianfei menyempurnakan ketiga mahkota dewa tersebut. Metode pemurnian mahkota dewa juga diajarkan kepada Ye Tianfei oleh Shen Daoyuan, dan inilah alasan utama mengapa Ye Tianfei mampu menjadi Raja Dewa. Meskipun Senior Shen menyeretku ke dalam air di Pulau Pemakaman Dewa dan menyinggung begitu banyak orang kuat di Pulau Pemakaman Dewa, Senior Shen telah memberiku manfaat yang luar biasa. 3 mahkota dewa ini saja telah sangat meningkatkan kekuatanku secara keseluruhan. Ye Tianfei memandangi 3 mahkota dewa yang mengambang di badannya dan memancarkan energi serta tekanan yang kuat. Ia tak dapat berhenti memikirkan Shen Daoyuan dan berkata dengan lembut, sekarang mari kita ciptakan mahkota dewaku sendiri. Sambil Ye Tianfei memandangi 3 mahkota dewa yang telah disempurnakan di badannya, ia mulai membayangkan mahkota dewanya sendiri. Di Menara Hantu, Ye Tianfei menghabiskan beberapa tahun mengamati 3 mahkota dewa tersebut, dan benar-benar memahami struktur mahkota dewa tersebut. Pada saat yang sama, ia menyimpulkan dan mensimulasikan mahkota dewanya sendiri ribuan bahkan puluhan ribu kali. Kemudian, Ye Tianfei mulai menempa mahkota dewanya sendiri. Karena telah menyempurnakan 3 mahkota dewa, Ye Tianfei sangat akrab dengan mahkota dewa tersebut. Sambil berkonsentrasi menempa mahkota dewa, Ye Tianfei juga berlatih beberapa teknik rahasia lainnya, termasuk roda totem 9 istana. Binatang berkepala 9 dari roda totem 9 istana telah berada di Menara Hantu, melahap sumber daya kultivasi yang tak terhitung jumlahnya dengan berbagai atribut. Seiring bertambahnya jumlah sumber daya kultivasi yang dilahap, aura energi yang dipancarkan oleh binatang berkepala 9 itu semakin kuat. Efektivitas tempur binatang berkepala 9 ini seharusnya setara dengan dewa, kan? Aku tak percaya teknik yang kau latih sebenarnya adalah teknik tingkat dewa. Hun Lao tak dapat menahan diri untuk tidak berkata dengan terkejut. Saat ini, tampaknya roda totem 9 istana setidaknya merupakan keterampilan tingkat dewa, tetapi aku tidak tahu apakah itu telah mencapai akhirnya. Jawab Ye Tianfei, sebenarnya, hanya kau yang bisa melatih keterampilan semacam ini sepanjang waktu, karena melatih keterampilan semacam ini membutuhkan terlalu banyak sumber daya pelatihan. Jika kau mengganti orang lain, itu jelas tidak cukup untuk menyediakan sumber daya pelatihan besar yang dibutuhkan binatang berkepala 9 itu untuk berlatih. Hun Lao mendesah lagi, memang, sumber daya pelatihan yang dibutuhkan untuk melatih keterampilan semacam ini terlalu banyak. Tapi sekarang, semua makhluk dewa berkepala 9 telah mencapai kekuatan tempur dewa langit, setara dengan 9 dewa langit, jadi sumber daya kultivasi yang diinvestasikan sungguh sepadan. Kata Ye Tianfei sambil tersenyum, mengamati makhluk dewa berkepala 9 yang terus-menerus memancarkan energi dahsyat. Bagi Ye Tianfei, menggunakan lebih banyak sumber daya kultivasi tidaklah penting selama itu meningkatkan kekuatannya. Lagi pula, sumber daya yang dimiliki Ye Tianfei tak terhitung jumlahnya dan pasti tidak akan habis dalam waktu singkat. 5 tahun berlalu tanpa disadari di Menara Hantu. 5 tahun kemudian, dengan suara dentuman, sebuah mahkota dewa yang memancarkan cahaya ilahi yang menyilaukan melayang di atas kepala Ye Tianfei. Akhirnya aku menempa mahkota dewa yang sepenuhnya milikku. Kata Ye Tianfei, merasa sedikit bersemangat saat menatap mahkota dewa yang melayang di atas kepalanya. Meskipun Ye Tianfei sudah memiliki 3 mahkota dewa, semuanya ditempa oleh Raja-Raja Dewa Purba. Mahkota ini, yang dipadatkan dari energi dan kultivasi Ye Tianfei sendiri, memiliki makna yang sangat penting. Kenapa aku merasa yang kau buat sendiri adalah yang paling kuat? Hun Lao merasakan mahkota dewa yang diciptakan Ye Tianfei dan berkata dengan terkejut. 3 mahkota ilahi yang kusempurnakan sebelumnya adalah peninggalan Raja Ilahi Purba.
Mahkota-mahkota itu juga cukup kuat, tetapi proses pemurniannya menyebabkan beberapa kerusakan, yang mengurangi kekuatannya. Namun, mahkota ilahi ini adalah buatanku sendiri. Tak hanya tidak akan rusak, tetapi juga akan bertambah kuat seiring dengan peningkatan wilayah dan kekuatanku. Pada akhirnya, mahkota ilahi yang kubuat ini tak diragukan lagi akan menjadi yang paling kuat, kata Ye Tianfei sambil tersenyum. Kau sekarang memiliki 4 mahkota ilahi. Aku yakin hanya sedikit raja ilahi di dunia ini yang dapat menandingimu. Pada tingkat dewa surgawi, seorang raja ilahi praktis tak terkalahkan. Aku ingin tahu apa jadinya jika kau bertemu dewa tertinggi dengan keempat mahkota ilahimu, kata Hun Lao. Sebagian besar pertemuanku dengan dewa surgawi sekarang berakhir dengan kehancuran instan, tetapi aku tidak yakin apa yang akan terjadi jika aku bertemu dewa tertinggi. Ye Tianfei merenung sejenak dan menggelengkan kepalanya. Dewa tertinggi tak diragukan lagi jauh lebih kuat daripada dewa surgawi. Lupakan saja, jangan terlalu dipikirkan dulu. Kita akan tahu nanti saat bertemu, kata Ye Tianfei. Selama masa retret ini, Ye Tianfei tak hanya menempa mahkota dewa, tetapi juga melihat peningkatan di area kekuatan lainnya, meningkatkan keseluruhan kekuatannya ke tingkat yang baru. Ye Tianfei telah memurnikan dan menyerap hampir setengah dari sub jiwa yang diterimanya dari hantu yang bereinkarnasi, meningkatkan tingkat energi jiwanya secara signifikan dan meningkatkan kualitas badan jiwanya ke tingkat yang baru. Ye Tianfei memperkirakan bahwa tingkat badan jiwa dan energi jiwanya kini sebanding dengan dewa tertinggi. Begitu ia melepaskan berbagai seni bela diri berbasis kekuatan jiwanya, niscaya akan mengganggu dewa tertinggi, elemen kunci dalam strategi Ye Tianfei saat ini. Selama masa ini, Ye Tianfei juga meluangkan waktu untuk mengembangkan ilmu pedangnya. Ia telah berlatih teknik satu serangan, memutus yin dan yang berkali-kali, dan melatihnya berkali-kali. Ye Tianfei yakin bahwa teknik satu serangan, memutus yin dan yang miliknya saat ini akan jauh lebih kuat dari sebelumnya. Teknik ini telah menjadi kartu truf terkuat Ye Tianfei. Ye Tianfei yakin bahwa begitu ia bisa melepaskannya, ia akan mampu bertahan melawan bahkan dewa tertinggi sekalipun. Tentu saja, ini hanya berlaku untuk menghadapi dewa-dewa tingkat rendah. Ye Tianfei tidak terlalu percaya diri untuk menghadapi dewa-dewa tingkat tinggi. Ye Tianfei menyelesaikan retretnya, keluar dari menara hantu, dan memasuki aula pertemuan markas. Tuan Muda Ye, pasukan aliansi kita baru saja mendapatkan hampir 10 dewa langit baru. Tak lama setelah Ye Tianfei tiba di aula pertemuan, para pemimpin inti pasukan aliansi berkumpul. Seorang tetua klan iblis bumi dengan bersemangat melangkah maju untuk melapor kepada Ye Tianfei. Itu tidak buruk, Ye Tianfei mengangguk. Tuan Muda Ye, mata-mata yang kami kirim ke Void ke-7 baru-baru ini mendapatkan gambaran kasar tentang kekuatan keseluruhan fraksi penjaga Void ke-7. Fraksi penjaga Void ke-7 sebenarnya sebanding kekuatannya dengan cabang fraksi penjaga Void ke-6 sebelumnya. Namun, fraksi penjaga Void ke-7 dan Void ke-5 sering berinteraksi, dan fraksi penjaga Void ke-5 diawasi oleh Dewa Berdaulat. Jika fraksi penjaga Void ke-7 diserang, fraksi penjaga Void ke-5 akan mengirimkan pasukan untuk membantu secepat mungkin, lapor Penatua Kong kepada Ye Tianfei. Tuan Muda Ye, slip giok ini merinci ukuran dan kekuatan fraksi penjaga Void ke-7. Penatua Kong mengeluarkan slip giok dan menyerahkannya kepada Ye Tianfei. Energi jiwa Ye Tianfei merasakannya, langsung menyerap semua informasi yang terkandung di dalamnya. Sampaikan perintahnya, pilih sekelompok pasukan elit untuk membentuk pasukan besar. Intensifkan pelatihan dan persiapkan ekspedisi ke Void ke-7. Ye Tianfei menarik napas dalam-dalam dan berbicara perlahan. Tuan Muda Ye, tenanglah. Aku akan segera memilih pasukan elit, kata seorang tetua dari klan Iblis Bumi. Karena ketiga leluhur klan Iblis Bumi sama-sama gemar bertempur dan kuat, Ye Tianfei menugaskan mereka untuk melatih kemampuan tempur pasukan aliansi. Mereka juga bertanggung jawab utama atas pengerahan pasukan aliansi secara teratur. Baiklah, beritahu aku setelah kalian mengatur pasukan, Ye Tianfei mengangguk. Kemudian, Ye Tianfei mengirim pesan kepada tetua berjubah perak dan biarawati Tao Parubaya sebelum kembali ke 3000 dunia. Void ke-8 dan ke-6 kini telah menjadi satu, pasukan aliansi dari kedua Void tersebut bersatu menjadi satu kekuatan. Karena energi dan hukum Void ke-6 lebih maju, banyak mantan pemimpin pasukan aliansi 3000 dunia telah pindah ke sana untuk tinggal dan berkultivasi.
Karena kultivasi di Void ke-6 secara signifikan mempercepat kemajuan, pasukan aliansi Void ke-6 juga telah mengirim banyak individu kuat ke 3000 dunia untuk melindunginya. Sementara itu, Ye Tianfei telah memerintahkan pembentukan sejumlah pangkalan rahasia di dunia-dunia kecil Void ke-6 dan ke-8. Pangkalan-pangkalan rahasia ini berfungsi sebagai pilihan terakhir, yang memungkinkan anggota aliansi untuk berlindung jika pasukan aliansi menghadapi serangan hebat. Ye Tianfei kembali ke desa pegunungan kecil tempat Tuan Liu tinggal menyendiri di alam Tianpo dan membangun beberapa formasi teleportasi besar. Selama proses ini, ulat sutra naga bertanduk emas dan Hun Lao membantunya. Ulat sutra naga bertanduk emas, khususnya, telah membangkitkan semakin banyak bakat ras setelah mengalami terobosan garis keturunan berulang kali. Salah satu bakat ini memungkinkannya untuk merobek ruang, menciptakan saluran teleportasi jarak jauh. Bakat ini dapat digunakan untuk membantu Ye Tianfei dalam membangun formasi teleportasi jarak jauh ini. Dengan bantuan ulat sutra naga bertanduk emas dan Hun Lao, Ye Tianfei menyebarkan beberapa formasi teleportasi jarak jauh yang besar di berbagai lokasi di dalam desa. Formasi-formasi ini dapat menjangkau area void yang luas, memungkinkan jarak teleportasi yang mengesankan. Pada saat yang sama, Ye Tianfei juga mengatur sejumlah besar formasi dan susunan tanah di desa pegunungan kecil itu. Dari luar hingga dalam, formasi-formasi itu sangat padat. Begitu musuh eksternal menyerbu, formasi-formasi ini akan diaktifkan secara bersamaan untuk membentuk kemampuan pertahanan yang kuat. Penduduk desa pegunungan kecil dapat dipindahkan dalam waktu singkat melalui beberapa formasi teleportasi jarak jauh. Bagi Ye Tianfei, keselamatan orang tuanya dan keluarga Ye adalah yang terpenting, jadi ia tentu saja mengatur desa kecil itu ke posisi pertahanan yang strategis. Selain mengerahkan berbagai formasi darat, dan batasan spasial, Ye Tianfei juga meninggalkan sekitar 10.000 boneka tingkat dewa virtual, serta sejumlah besar dewa virtual dan dewa sejati. Dewa virtual dan dewa sejati ini semuanya adalah klon yang sebelumnya telah ditaklukkan Ye Tianfei. Setelah membuat beberapa pengaturan di desa pegunungan kecil itu, Ye Tianfei merasa lega untuk pergi dan kembali ke markas aliansi. Tuan Muda Ye, silakan tinggal. Ye Tianfei muncul dari alam pemecah langit dan hendak kembali ke markas aliansi ketika seorang pria tua tiba-tiba mendekat dengan tergesa-gesa. Tetua Agung. Ye Tianfei berbalik dan terkejut melihat bahwa pria tua itu adalah Tetua Agung Istana Samsara. Sebelumnya, alam Samsara, tempat Istana Samsara berada, terisolasi dari dunia luar, dan bahkan Ye Tianfei tidak bisa masuk. Sampai saat ini, Ye Tianfei belum pernah berhubungan dengan siapapun dari Istana Samsara, jadi ia terkejut melihat Tetua Agung tiba-tiba muncul. Dengan kekuatannya, Ye Tianfei dapat langsung tahu bahwa Tetua Agung adalah orang yang sebenarnya. Tetua Agung, bukankah Istana Samsara Anda tertutup, tidak ada yang masuk atau keluar? Tanya Ye Tianfei. Tuan Muda Ye, alam samsara kita memang tertutup sebelumnya, tidak ada yang masuk atau keluar. Sejak itu, kekuatan kita secara keseluruhan terus meningkat ratusan, bahkan ribuan kali lipat dalam waktu singkat. Kita sekarang memiliki dewa surgawi di istana samsara kita. Belum lama ini, saya menemukan bahwa segel di pintu masuk dan keluar alam samsara tiba-tiba mengendur, jadi saya mencoba mencari jalan masuk, dan berhasil. Jawab Tetua Agung. Apa? Tetua Agung, istana samsara Anda telah melahirkan dewa surgawi. Ye Tianfei tercengang oleh kata-kata Tetua Agung. Ye Tianfei telah mengalami begitu banyak petualangan dan menanggung begitu banyak kesulitan dan pelatihan untuk akhirnya menjadi dewa surgawi. Dan kini, istana samsara yang dulunya lemah kini memiliki dewa surgawi. Tuan Muda Ye, istana samsara kita memang memiliki dewa surgawi. Tingkat kemajuan ini bahkan membuat kita semua tercengang. Aku bukanlah orang paling berbakat di istana samsara, tapi sekarang aku adalah dewa sejati sempurna. Seru Tetua Agung. Memang, Tetua Agung, kau sudah menjadi dewa sejati sempurna. Seru Ye Tianfei takjub, merasakan alam dan kekuatan Tetua Agung. Alasan kekuatan istana samsara kita meningkat begitu pesat terutama karena saluran samsara itu. Selama bertahun-tahun, saluran itu terus-menerus memancarkan energi dan hukum tingkat tinggi dalam jumlah besar, meningkatkan kekuatan dan hukum di alam samsara kita ke tingkat yang semakin tinggi. Kita yang mengolah energi dan hukum samsara juga telah menyaksikan alam dan kekuatan kita meningkat semakin tinggi. Seringkali, menembus alam semudah makan atau minum.
Tetua Agung mengangguk. Tidak mungkin, sungguh mengesankan. Jika aku tahu, aku akan tetap tinggal di alam samsara. Ulat Sutra Naga bertanduk emas, yang iri dengan kata-kata Tetua Agung, segera berbicara. Hal utama yang berkembang di alam samsara adalah energi dan hukum samsara, dan para anggota istana samsara terutama mengolah energi dan hukum ini, itulah sebabnya mereka berkembang begitu cepat. Karena Anda tidak mengolah energi dan hukum samsara, bahkan jika Anda tetap di alam samsara, itu tidak akan banyak berguna. Kata Hun Lao, Tuan Muda Ye, saya datang khusus untuk menemui Anda karena kami punya kabar tentang Tuan Istana Su. Kata Tetua Agung, benarkah? Hebat, di mana King Luo sekarang? Semangat Ye Tianfei terangkat mendengar kata-kata Tetua Agung, dan ia langsung bertanya. Tuan Muda Ye, saya tidak tahu di mana Tuan Istana Su sekarang, tetapi beliau mengirimkan kabar kepada kami melalui altar istana samsara kami. Beliau memberitahu kami bahwa beliau baik-baik saja, berkultivasi dan berkembang di kehampaan lain yang sangat jauh, dan berpesan kepada kami untuk tidak mengkhawatirkannya. Beliau juga mengirimkan banyak teknik dan seni bela diri tingkat tinggi melalui altar, yang sangat memperkuat fondasi istana samsara kami. Apakah King Luo bilang kapan dia akan kembali? Tanya Ye Tianfei. Kepala Istana Su tidak bilang kapan dia akan kembali, tapi dia bilang pasti akan kembali nanti. Lagi pula, Kepala Istana Su memintaku untuk memberitahumu agar tidak mengkhawatirkannya, dia akan kembali menemuimu. Dan, Kepala Istana Su baru-baru ini memberitahuku bahwa dia bertemu seseorang yang kau kenal, Qin Yuanyu. Penatua Agung, apa yang kau bicarakan? King Luo bertemu Qin Yuanyu. Ye Tianfei terkejut. Belum lama ini, Ye Tianfei bertemu Qin Yuanyu di lorong reinkarnasi di Void ke-6. Di lorong itu, di ruang kecil di atas teras Wang Xiang, Ye Tianfei bertemu dengan sosok yang tangguh. Kemudian, sosok mengerikan lainnya muncul di lorong itu, membuat Ye Tianfei buru-buru melarikan diri. Qin Yuanyu tidak terlihat lagi sejak itu, dan sungguh tak dapat dipercaya bahwa dia sekarang telah pergi ke Void yang sama dengan King Luo. Orang itu memang kenalanku, kata Ye Tianfei sambil tersenyum. Tuan Muda Ye, Kepala Istana Su sangat mengkhawatirkan keselamatan Anda dan meminta saya mencari cara untuk keluar dari alam samsara untuk mencari Anda. Itulah sebabnya saya keluar dari alam samsara khusus untuk mencari Anda. Saya tidak menyangka akan menemukan Anda tepat setelah saya keluar dari alam samsara. Tuan Muda Ye, saya sangat senang Anda baik-baik saja. Saya bisa kembali dan melapor kepada Kepala Istana Su melalui altar. Tetua Agung, bolehkah saya memasuki alam samsara dan menghubungi King Luo langsung melalui altar? Ye Tianfei berpikir sejenak dan bertanya. Tuan Muda Ye, sayangnya tidak. Alam samsara kami sekarang telah menjadi area terlarang. Hanya anggota istana samsara kami yang boleh tinggal di sana. Jika ada orang luar yang masuk, energi misterius akan langsung terpancar dari saluran samsara, menyerang mereka yang datang dari dunia luar. Tuan Muda Ye, Anda pasti akan diserang jika masuk, dan itu mungkin berbahaya. Bahkan saya pun tak bisa berbuat apa-apa. Tetua Agung berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepala dan menjawab. Begitu, kalau begitu saya tidak akan masuk. Tetua Agung, beritahu King Luo bahwa saya baik-baik saja dan jangan khawatir. Begitu saya tahu di mana dia berada, saya akan mencarinya dulu. Setelah mendengar kata-kata Tetua Agung, Ye Tianfei tak punya pilihan selain mengurungkan niatnya untuk memasuki alam samsara dan berkata, Tuan Muda Ye, jangan khawatir. Setelah saya kembali, saya akan segera menghubungi Kepala Istana Su melalui altar dan menyampaikan niat Anda kepadanya. Tetua Agung mengangguk. Tetua Agung, silakan ambil sumber daya kultivasi dan pil dewa ini. Ye Tianfei mengeluarkan beberapa cincin ruang angkasa dan menyerahkannya kepada Tetua Agung. Tuan Muda Ye, sumber daya kultivasi ini terlalu berharga. Tetua Agung merasakan isi cincin-cincin ruang angkasa itu dan tercengang. Salah satu cincin ruang angkasa itu berisi ramuan suci dalam jumlah besar, segunung. Meskipun istana samsara secara keseluruhan sudah tangguh, sumber daya kultivasi yang dianugerahkan oleh Ye Tianfei masih sangat berharga baginya. Sepertinya Tuan Muda Ye membuat kemajuan pesat. Dari tadi sampai sekarang, saya belum bisa merasakan alam dan kekuatan Tuan Muda Ye yang sebenarnya. Tetua Agung diam-diam terkejut. Sama-sama, ambillah, ini bukan apa-apa bagiku, kata Ye Tianfei, sambil menyerahkan cincin-cincin ruang angkasa itu ke tangan Tetua Agung. Bahkan,
Sejak Su Qingluo pergi, Ye Tianfei telah mendukung Istana Samsara. Sebelum pintu masuk dan keluar alam samsara ditutup, Ye Tianfei secara berkala mengirimkan sejumlah besar sumber daya kultivasi ke Istana Samsara. Kalau begitu, aku akan menerimanya. Tuan Muda Ye, aku tak percaya kau telah tumbuh begitu kuat. Aku akan memberitahu Tuan Istana Su tentang ini, dan beliau akan sangat senang. Kata Tetua Agung. Ngomong-ngomong, Tetua Agung, apakah jalur samsara di alam samsara Anda sudah kembali normal? Apakah ada jiwa yang bereinkarnasi? Ye Tianfei tiba-tiba bertanya. Tuan Muda Ye, jalur samsara di alam samsara kami telah kembali normal. Namun, ini adalah rahasia di antara garis keturunan samsara kami, dan aku tidak bisa memberitahu Anda lebih banyak. Mengungkapkan rahasia jalur ini adalah tabu bagi kami. Tetua Agung ragu-ragu setelah mendengar pertanyaan Ye Tianfei, lalu menjawab. Begitu, kalau begitu aku tidak akan bertanya lagi. Ye Tianfei mengangguk. Tuan Muda Ye, aku akan kembali ke alam samsara. Kata Tetua Agung, kembalilah. Jika Anda membutuhkan bantuan di masa depan, Anda dapat mengirim seseorang untuk mencariku. Kata Ye Tianfei, Tuan Muda Ye, Anda adalah dermawan agung Istana Samsara kami. Kami akan selalu mengingat Anda. Kata Tetua Agung, lalu berbalik dan pergi, menghilang ke dalam kehampaan yang jauh dalam sekejap. Tuan, Tetua Agung benar-benar dewa sejati yang sempurna. Aku tidak percaya kekuatan Istana Samsara telah meningkat begitu pesat, desah Hu Miao. Di zaman purba, garis keturunan samsara sudah menjadi salah satu kekuatan super paling misterius dan kuat di dunia, dan tampaknya garis keturunan samsara sekarang diam-diam berkembang kembali. Kekuatan misterius yang diwariskan dari zaman purba ini memiliki fondasi yang sangat dalam dan tidak dapat diukur dengan akal sehat. Kata Hun Lao, ya, silsilah samsara memang sangat misterius, dan warisannya pasti sangat mendalam. Qingluo adalah bintang yang sedang naik daun dalam silsilah samsara, dan aku membayangkan dia pasti sangat kuat sekarang. Aku tak boleh tertinggal. Ye Tianfei merasakan sedikit tekanan, tetapi di saat yang sama, ia juga senang untuk Su Qingluo. Tuan, bahkan Tetua Agung ini sudah menjadi dewa sejati sempurna, jadi saudari Qingluo pasti lebih kuat sekarang, setidaknya dewa surgawi. Kata Hu Miao segera, itu hal yang baik, semakin kuat kekuatan Qingluo, semakin aman dia. Ye Tianfei mengangguk. Tuan Muda Ye, Anda benar-benar orang yang sibuk. Bertemu dengan Anda tidaklah mudah. Saat itu, dua sosok, seorang pria dan seorang wanita, muncul dari kehampaan yang jauh. Senior Cui, kepala istana. Ye Tianfei sangat terkejut melihat pasangan itu, karena mereka adalah Cui Hong dan kepala istana dari Istana Dewa Bunga. Tuan, sepertinya mereka telah menembus penghalang dan resmi bersama. Hu Miao memperhatikan betapa dekatnya Cui Hong dan kepala istana Dewa Bunga, bahu mereka hampir bersentuhan, dan segera berbisik kepada Ye Tianfei. Ya, sepertinya mereka sudah terang-terangan bersama. Ye Tianfei, menyadari keakraban mereka, tak kuasa menahan senyum saat menjawab. Tuan Muda Ye, Anda kembali beberapa waktu yang lalu dan menunjukkan kekuatan Anda, memusnahkan pasukan penjaga. Saat itu, kami berdua sedang mundur, jadi kami tidak bisa keluar untuk membantu tepat waktu. Kami baru saja keluar dari retret beberapa hari yang lalu, dan kami mendengar kabar bahwa pasukan penjaga telah menyerbu Void ke-8 kami, dan klan api serta istana Dewa Bunga kami tertinggal. Jadi, kami datang kepada Anda untuk meminta maaf. Kata Cui Hong, kalian berdua sangat sopan, saya bisa menangani para penjaga itu, Anda tidak perlu turun tangan secara pribadi. Kata Ye Tianfei, Tuan Muda Ye, saya tak percaya alam dan kekuatan Anda saat ini telah mencapai tingkat yang jauh melampaui jangkauan kami. Sekalipun kami bisa muncul tepat waktu, kami mungkin tak akan banyak membantu. Tuan Muda Ye, kami berencana pergi ke Void ke-6 untuk menimba pengalaman dan meningkatkan diri. Setelah sekian lama bermeditasi, alam dan kekuatan kami tampaknya telah mencapai titik jenuh, dan kami membutuhkan pengalaman untuk meningkatkan diri. Cui Hong menghela napas dan berkata, para senior, ada baiknya kalian mau berlatih, karena itu benar-benar cara terbaik untuk meningkatkan alam dan kekuatan kalian. Saya punya beberapa sumber daya kultivasi di sini, yang saya yakini akan membantu kultivasi kalian. Kata Ye Tianfei sambil menyerahkan beberapa cincin ruang kepada Cui Hong dan Master Istana Dewa Bunga. Tuan Muda Ye, kami tak akan menahan diri.
Cui Hong dan Master Istana Dewa Bunga menerimanya dengan senang hati. Para senior, 2 token ini untuk kalian. Jika kalian menemui masalah di Void ke-6, kalian bisa menggunakannya untuk langsung menghubungi pasukan aliansi. Ada banyak poster depan pasukan aliansi di Void ke-6. Ye Tianfei mengeluarkan 2 token lagi dan menyerahkannya kepada Cui Hong dan Master Istana Dewa Bunga. Dengan 2 token ini, Cui Hong dan Master Istana Dewa Bunga akan memiliki akses tanpa hambatan ke Void ke-6. Ini karena hanya anggota inti pasukan aliansi yang berhak memiliki token ini, dan Void ke-6 saat ini dikuasai oleh pasukan aliansi. Tuan Muda Ye, ku dengar kau cukup baik di Void ke-6. Aku tak pernah membayangkan kami akan mengandalkanmu di Void ke-8, dan sekarang kami harus mengandalkanmu lagi di Void ke-6. Kata Cui Hong sambil tersenyum, menerima token identitas tersebut. Senior, kau terlalu baik. Kita semua keluarga. Kalian berdua telah banyak membantuku di masa lalu, dan aku tak berani melupakan asal-usulku. Kata Ye Tianfei cepat. Ya, kita semua keluarga, jadi jangan sungkan. Tuan Muda Ye, tujuan utama kami di sini adalah untuk mengucapkan selamat tinggal padamu. Kami sekarang akan berangkat untuk perjalanan kami melalui Void ke-6. Tuan Muda Ye, jika Anda membutuhkan bantuan dari klan api dan Istana Dewa Bunga, silakan kirim seseorang untuk memberi tahu mereka. Sama-sama, kami sudah membuat semua pengaturan sebelum berangkat. Kata Cui Hong, lalu ia dan kepala Istana Dewa Bunga berbalik dan pergi. Mereka akhirnya resmi bersama. Hidup rukun. Sungguh patut ditiru. Kata Hung Yao, memperhatikan kedua sosok yang menjauh itu. Aku ingin tahu bagaimana keadaan Tuan Xiaoliang dan Raja Suzaku sekarang. Melihat Cui Hong dan kepala Istana Dewa Bunga, Ye Tianfei teringat beberapa teman lama dan berbisik. Situasi di Void ke-8 sekarang tenang, dan berbagai gugus dunia serta kekuatan berkembang pesat. Tuan Xiaoliang dan Raja Suzaku keduanya sangat cakap, dan aku percaya pada mereka. Kurasa mereka berdua seharusnya baik-baik saja sekarang. Kata Hun Lao, ya, mereka berdua sangat cakap. Ye Tianfei mengangguk. Ayo kembali ke alam Changhuang dan melihat-lihat. Ye, Tianfei tiba-tiba teringat alam Changhuang lagi, jadi ia berbalik dan menuju 3000 dunia. Setelah kembali ke 3000 dunia, Ye Tianfei melintas dan berdiri di luar pintu masuk dan keluar alam Changhuang. Meskipun alam Changhuang termasuk dalam 3000 dunia, Ye Tianfei selalu terburu-buru setiap kali kembali. Selain itu, keluarga dan klannya sudah berada di alam Tianpo, sehingga Ye Tianfei jarang memasuki alam Changhuang. Ketika ia tiba di pintu masuk dan keluar alam Changhuang, tidak ada pergerakan. Ye Tianfei merasa sedikit aneh, jadi ia berjalan ke alam Changhuang. Kemudian ia melihat seorang gadis kecil berdiri di kehampaan di kejauhan. Gadis itu tampak berusia sekitar 13 atau 14 tahun, dengan wajah penuh kesedihan, menatap Ye Tianfei, matanya berkaca-kaca. Itu adalah asal-usul alam Changhuang. Penampilan asal-usul alam Changhuang tampak sedikit lebih tua dari sebelumnya. Ye Tianfei tahu bahwa ini berarti kekuatan keseluruhan asal Changhuang dan seluruh alam Changhuang telah meningkat pesat dibandingkan sebelumnya. Kenapa, kau tidak senang bertemu denganku? Ye Tianfei menatap asal Changhuang dengan wajah penuh keluhan dan berkata sambil tersenyum. Paman, kau jahat sekali. Kau sudah lama tidak kembali menemuiku. Bukankah kau bilang akan sering kembali menemuiku? Kau tidak menepati janjimu. Tanda tanya. Mendengar kata-kata Ye Tianfei, asal Changhuang bergegas menghampiri, memeluk Ye Tianfei, dan menangis. Paman, jika kau melakukan ini lagi, aku akan mengabaikanmu. Lanjut asal Changhuang. Sebagai asal dunia, asal Changhuang umumnya menghindari kontak dengan makhluk hidup. Dalam persepsinya, Ye Tianfei adalah satu-satunya kerabat yang dimilikinya, jadi dia merasakan kasih sayang yang mendalam dan keterikatan yang mendalam dengannya. Paman, itu benar, Paman. Aku akan lebih sering kembali menemuimu di masa depan. Kata Ye Tianfei cepat-cepat. Memang, kekuatanmu secara keseluruhan jauh lebih kuat sekarang daripada sebelumnya. Ye Tianfei merasakan asal Changhuang dan alam Changhuang di hadapannya dan mengangguk. Paman, selama bertahun-tahun, bawahanmu secara teratur mengirimiku sejumlah besar harta karun yang sangat berguna. Setelah menyerap dan memurnikan harta karun ini, kekuatanku semakin kuat. Kata asal Changhuang. Paman, jika ada yang menindasmu lagi di masa depan, aku bisa membantumu bertarung. Lanjut asal Changhuang. Jangan khawatir,
Paman juga sangat kuat sekarang, tidak akan ada yang berani menindasku dengan mudah. Ye Tianfei menjawab sambil tersenyum. Paman, kau memang telah menjadi sangat kuat. Aku bahkan tidak bisa merasakan betapa kuatnya dirimu sekarang. Asal Chang Huang merasakan Ye Tianfei dan menyadari bahwa ia sama sekali tidak dapat merasakannya dengan jelas. Ia berkata dengan terkejut. Ia adalah asal dunia ini. Semua makhluk hidup yang memasuki dunia ini tidak dapat lepas dari persepsinya. Namun, badan Ye Tianfei diselimuti oleh lapisan hukum yang mendalam, yang membuatnya tidak dapat merasakannya secara akurat. Paman, mengapa kau tidak tinggal di sini bersamaku? Terlalu membosankan bagiku untuk tinggal sendirian di dunia ini sepanjang waktu. Aku tidak bisa menemukan siapapun untuk diajak bicara. Kata Chang Huang Origin lagi. Sebagai origin dunia ini, meskipun ia bisa mendominasi segalanya di dunia ini, ia tidak akan bersentuhan dengan makhluk hidup di dunia ini. Ia hanya mengenali Ye Tianfei. Paman punya banyak hal yang harus dilakukan di dunia luar dan tidak bisa tinggal di sini bersamamu. Ye Tianfei menggelengkan kepalanya dan berkata. Setelah mendengar kata-kata Ye Tianfei, Chang Huang Benyuan langsung tampak sedih dan kecewa. Paman, bagaimana kalau aku ikut denganmu ke dunia luar? Dunia luar pasti sangat menarik. Aku sudah lama ingin keluar dan melihatnya. Kata Chang Huang Benyuan tiba-tiba. Ye Tianfei tercengang oleh hal ini. Ia tentu saja memahami perasaan Chang Huang Origin. Meskipun ia adalah asal dunia ini, yang awalnya terbentuk sebagai gumpalan esensi dunia, ia telah mengembangkan kesadaran, kecerdasannya kini kira-kira setara dengan anak manusia berusia 8 atau 9 tahun, dan memiliki emosi serta hasrat yang sama seperti makhluk hidup lainnya. Akibatnya, ia semakin tidak sabar menghadapi kesepian dan rindu melihat dunia luar. Dunia ini membutuhkan perlindunganmu. Jika kau pergi, apa jadinya? Ye Tianfei merenung sebelum berbicara. Sebagai asal dunia, Chang Huang Origin biasanya tidak bisa meninggalkan dunia ini. Paman, apakah aku harus tinggal di sini selamanya, tanpa pernah bisa melihat dunia luar? Tanya Chang Huang Origin dengan memelas setelah mendengar kata-kata Ye Tianfei. Ye Tianfei kehilangan kata-kata. Sebagai asal dunia, memang sulit baginya untuk melarikan diri dari dunia ini. Paling banter, ia hanya bisa mengembara ke suatu tempat di dekatnya. Karena alam Chang Huang adalah badan asal Chang Huang, jika asal suatu dunia terpisah dari badan terlalu lama atau terlalu lama, hal itu dapat membawa konsekuensi serius yang tak terduga. Melihat ekspresi Ye Tianfei, asal Chang Huang sudah tahu apa yang dimaksud Ye Tianfei, dan mulut kecilnya mengerucut di tempat, sangat enggan. Sebenarnya, asal suatu dunia dapat meninggalkan dunia tempat asalnya dan pergi keluar. Pada saat ini, Hun Lao tiba-tiba berbicara. Hun Lao baru saja mendengarkan percakapan antara Ye Tianfei dan asal Chang Huang, dan segera mulai mencari-cari di ingatan rasnya. Hasilnya, ia menemukan beberapa ingatan tentang asal dunia. Benarkah, Hun Lao? Aku ingat kau pernah mengatakan sebelumnya bahwa asal suatu dunia dapat meninggalkan dunia tempat asalnya. Saat itu, kupikir kau hanya mengatakannya dengan santai. Ye Tianfei sedikit terkejut dengan kata-kata Hun Lao dan langsung bertanya. Memang, aku telah menemukan ingatan yang relevan dalam ingatan rasku. Asal suatu dunia mungkin saja meninggalkan dunia asalnya dan berkelana keluar. Namun, ini membutuhkan dua syarat. Pertama, kekuatan asal harus sangat kuat, semakin kuat semakin baik. Syarat kedua, mereka harus mengembangkan teknik kultivasi dan seni rahasia tertentu yang sesuai. Baru setelah itu mereka dapat meninggalkan dunia asal mereka dan berkelana keluar, sambil tetap menjaga hubungan dekat dengan dunia asal mereka. Hun Lao mengangguk. Bagus sekali. Hun Lao, apakah kau memiliki teknik kultivasi dan seni rahasia yang relevan dalam ingatanmu? Tanya Ye Tianfei segera setelah mendengar ini. Tidak, aku tidak memiliki teknik kultivasi dan seni rahasia seperti itu. Teknik-teknik itu terlalu langka dan tidak konvensional. Hun Lao menggelengkan kepalanya. Sebenarnya, ada beberapa teknik kultivasi dan seni rahasia terkait di zaman purba, tetapi tampaknya telah hilang. Singkatnya, jika asal Chang Huang ingin meninggalkan alam Chang Huang dan berkelana keluar, ia harus terus menjadi lebih kuat dan menemukan teknik kultivasi dan seni rahasia yang relevan. Lanjut Hun Lao, teknik kultivasi purba dan seni rahasia yang relevan telah hilang, dan menemukannya sekarang sangat sulit. Ye Tianfei mengerutkan kening. Sekarang setelah aku tahu arahnya, aku akan mengawasi dan mencari teknik dan rahasia terkait.
kata Ye Tianfei. Selanjutnya, jika kau rajin berlatih dan meningkatkan kekuatanmu, setelah kau cukup kuat, paman mungkin akan membawamu ke dunia luar. Ye Tianfei berpikir sejenak dan berkata kepada Chang Huang Origin. Benarkah, paman, bisakah kau benar-benar membawaku ke dunia luar? Chang Huang Origin sangat gembira mendengar kata-kata Ye Tianfei. Selama kau bisa berlatih keras dan menjadi cukup kuat, aku pasti akan menemukan cara untuk membawamu keluar di masa depan. Kata Ye Tianfei. Bagus sekali, paman, jangan khawatir, aku akan melakukan apapun untuk menjadi lebih kuat mulai sekarang. Chang Huang Origin segera bertepuk tangan. Setelah menghabiskan beberapa waktu bersama Chang Huang Origin di alam Chang Huang, Ye Tianfei mewariskan sejumlah besar sumber daya kultivasi dan bahkan memurnikan sejumlah besar pil dewa khusus untuknya. Asal dunia adalah eksistensi yang sangat istimewa, jadi pil dewa yang disempurnakan Ye Tianfei untuk asal Chang Huang juga sangat istimewa. Pil-pil itu hanya efektif jika dikonsumsi olehnya dan tidak dapat digunakan oleh makhluk lain. Paman, jangan khawatir. Mulai sekarang, aku tidak akan malas. Aku akan bekerja keras untuk meningkatkan kekuatanku. Suatu hari nanti, aku akan mengikutimu ke dunia luar. Saat Ye Tianfei pergi, Chang Huang Yuan memegang tangan Ye Tianfei dengan enggan, berulang kali meyakinkannya. Baguslah, paman sedang menunggumu menjadi lebih kuat, kata Ye Tianfei sambil tersenyum. Tak lama kemudian, Ye Tianfei kembali ke markas tentara aliansi. Tuan Muda Ye, mata-mata kita telah menjelajahi kekosongan ke-7 cukup lama, membawa kembali semakin banyak informasi. Kita sekarang dapat menyimpulkan bahwa kekuatan keseluruhan penjaga kekosongan ke-7 sebanding dengan kekosongan ke-6. Namun, ada dua variabel. Yang pertama adalah apakah Dewa Utama telah lahir di markas penjaga kekosongan ke-7. Variabel kedua adalah apakah kekosongan kelima akan menerima berita dengan cepat dan bergegas mendukung kita jika kita menyerang penjaga kekosongan ke-7. Menurut informasi yang dikirim mata-mata kita ke kekosongan kelima, penjaga kekosongan kelima secara pribadi dikomandoi oleh 3 dewa utama, dan kekuatan keseluruhan mereka bahkan lebih besar. Begitu Ye Tianfei kembali ke markas, Tetua Kong sudah menunggu di sana. Ia melangkah maju untuk melapor kepada Ye Tianfei. Baik, Tetua Kong, teruskan pengiriman orang ke kekosongan ke-7, ke-5, dan ke-4 untuk mengumpulkan informasi. Juga, sampaikan perintahku agar pasukan bersiap untuk ekspedisi ke kekosongan ke-7. Kita akan resmi berangkat sekitar 10 hari lagi. Ye Tianfei mendengarkan laporan Tetua Kong, mengangguk, dan berkata dengan tenang. Tuan Ye, saya mengerti. Saya akan segera menyampaikan perintahnya. Setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Tianfei, Tuan Kong langsung mengangguk. Atas perintah Ye Tianfei, pasukan aliansi Void ke-8 dan ke-6 segera berkumpul, siap berangkat. Sementara itu, Ye Tianfei menemukan tempat di salah satu dari 3.000 dunia, membentuk formasi kecil, dan mulai mundur. Tujuan mundur ini terutama untuk mencoba menerobos. Ye Tianfei telah mencapai tingkat Dewa Surgawi Junior, dan jika ia dapat menerobos lagi, ia akan mencapai Dewa Surgawi Menengah. Dengan kekuatanku saat ini, satu-satunya ancaman bagiku adalah Dewa Utama. Oleh karena itu, aku harus segera meningkatkan wilayahku dan berusaha untuk segera menjadi Dewa Utama. Dengan begitu, Dewa Utama tidak akan lagi menjadi ancaman bagiku. Gumam Ye Tianfei pelan sambil duduk bersila. Ia kemudian mengambil sejumlah besar sumber daya kultivasi dan mulai berlatih. Tentu saja, Ye Tianfei juga secara bersamaan mengolah beberapa teknik rahasia lainnya. Tanpa disadari, 2 tahun telah berlalu di Menara Hantu. Suatu hari, 2 tahun kemudian, Ye Tianfei tiba-tiba merasakan gejolak di hatinya, dan perlahan membuka matanya. Akhirnya aku akan menerobos. Ye Tianfei merasakan kesempatan itu. Kemudian, dalam sekejap, ia muncul dari Menara Hantu. Awan gelap mulai berkumpul di atas kepala, dengan cepat berubah menjadi lautan petir hitam. Ular-ular petir yang tebal dan berkilauan melesat dengan ganas menembus awan. Tak lama kemudian, kesengsaraan guntur Ye Tianfei akhirnya dimulai. Ini adalah kesengsaraan guntur tingkat dewa, skala dan kekuatannya tentu saja menakutkan. Sekilas, kehampaan yang luas terbentang, dipenuhi ular-ular petir yang tebal dan berkilauan, berubah menjadi air terjun guntur yang bergulung-gulung, jatuh dari langit menuju Ye Tianfei. Kesengsaraan guntur Ye Tianfei membuat banyak makhluk di 3.000 dunia khawatir, terutama para pemimpin inti pasukan aliansi.
Mereka berbondong-bondong ke tempat kejadian setelah mendengar berita itu, gembira melihat Ye Tianfei menjalani kesengsaraan guntur. Meskipun para pemimpin aliansi ini tahu kekuatan Ye Tianfei jauh melampaui alamnya, mereka tetap gembira melihatnya menerobos. Lagi pula, menerobos alam niscaya akan meningkatkan kekuatan keseluruhan seseorang. Tuan Muda Ye adalah harapan pasukan aliansi kita. Semakin kuat dirimu, semakin kau mampu memimpin pasukan aliansi kita ke tingkat yang lebih tinggi di masa depan. Para petinggi aliansi diam-diam mengungkapkan kegembiraan mereka. Setelah melewati kesengsaraan guntur, Ye Tianfei berhasil menembus batas, menjadi dewa surgawi tingkat menengah. Tuan Muda Ye, selamat atas terobosanmu. Setelah kesengsaraan guntur Ye Tianfei berakhir, sejumlah besar petinggi aliansi berkumpul untuk memberi selamat kepadanya. Tuan Muda Ye, pasukan aliansi kita siap dan siap bertempur kapan saja. Lapor seorang tetua klan iblis bumi. Bagus sekali, kalau begitu, mari kita bersiap untuk maju. Ye Tianfei mengangguk. Saat itu juga, hahaha. Tuan Muda Ye, pahlawan benar-benar muncul dari masa muda. Pada saat itu, 6 sosok muncul entah dari mana dan mendarat di hadapan Ye Tianfei. 6 senior, akhirnya kalian muncul. Ye Tianfei sangat gembira melihat wajah ke-6 sosok itu. Mereka tak lain adalah Ding Qianji, Kang Wan, dan Du Dawei. Ke-6 tetua ini sebelumnya telah memasuki salah satu dari 3.000 dunia untuk mengasingkan diri dan berkultivasi, tetapi tak pernah terlihat lagi sejak itu. Ye Tianfei telah mengirim orang ke dunia tempat mereka berkultivasi untuk mencari, dan kemudian memasukinya sendiri, tetapi mereka tak pernah ditemukan. Tanpa diduga, mereka tiba-tiba muncul kembali. Haha, Tuan Muda Ye, aku tahu kau telah mencari kami sebelumnya, tetapi kami telah lama memasuki jurang tak berwarna dan baru muncul sekarang. Tuan Muda Ye, meskipun kami telah berada di jurang tak berwarna selama ini, kami tahu semua yang telah kau lakukan. Kau telah berkembang begitu pesat akhir-akhir ini. Aku tak percaya kau telah menjadi dewa surgawi. Bahkan di dunia purba, hanya sedikit jenius muda yang bisa menandingi kecepatan kultivasimu. Kami telah menghasilkan jenius muda yang luar biasa di 3.000 dunia kami. Kata Kang Wan sambil tertawa terbahak-bahak. Para senior, jadi kalian telah memasuki jurang tak berwarna. Pantas saja aku tak bisa menemukan kalian. Ye Tianfei tiba-tiba menyadari. Faktanya, ketika Ye Tianfei tidak dapat menemukan ke-6 tetua sebelumnya, ia sudah menduga bahwa mereka mungkin telah memasuki jurang tak berwarna. Bersambung. Tetap bersama dengan Suara Serak untuk kisah selanjutnya dari novel 9 Matahari ini.